Halo sahabat Ari Official, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan juga terkait informasi lainnya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Perpres Wacana kenaikan gaji PNS dan juga TNI beserta Polri yang telah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat Ari Official, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen serta dibagikan kepada teman-teman yang masih belum mendapatkan informasi penting ini seputar Perpres Wacana kenaikan gaji PNS, TNI, dan juga Polri yang telah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Wacana mengenai kenaikan gaji ASN, PNS, TNI, dan juga Polri yang telah disahkan oleh Presiden Prabowo. Pemerintah sempat mengumumkan rencana tersebut sejak pertengahan tahun 2024, di mana ini memicu banyak harapan di kalangan ASN bahwa di tahun 2025 akan menjadi tahun yang membawa kabar baik bagi pendapatan ASN. Namun, perhatian publik kembali tersita ketika Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan kenaikan gaji bukan untuk seluruh ASN, melainkan secara khusus bagi para hakim. Tentu pernyataan ini sontak menjadi sorotan karena belum ada kepastian serupa untuk kalangan PNS, TNI maupun Polri dan juga lainnya. Meski begitu, banyak yang berharap bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto ini merupakan awal dari kebijakan yang lebih luas yang kedepannya juga akan menyentuh golongan ASN lainnya. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan kebijakan ini melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 12 tahun 2025. Kemudian, Perpres tersebut juga ditandatangani pada 10 Februari 2025 dan juga menjadi bagian dari dokumen resmi mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tentu lewat aturan ini, pemerintah dapat menyusun arah dan juga strategi pembangunan nasional untuk beberapa tahun ke depan, termasuk di dalamnya kebijakan penggajian aparatur negara. Tak hanya itu, membuat rencana kenaikan gaji untuk PNS, TNI, dan juga Polri, Perpres ini juga mengatur mengenai penerapan konsep total reward yang juga dirancang bagi kategori ASN tertentu. Melalui langkah ini, pemerintah Prabowo Subianto juga menunjukkan keseriusannya dalam membenahi sistem kesejahteraan aparatur negara, sekaligus memperkuat kualitas layanan publik melalui motivasi kerja yang lebih baik. Kemudian, untuk kenaikan gaji ASN menjawab tantangan kesejahteraan yang selama ini terabaikan, di mana di dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 bahwa pemerintah secara tegas menyoroti berbagai persoalan mendasar yang selama ini membayangi kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN. Salah satu yang paling krusial adalah struktur gaji pokok yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup yang layak, kesenjangan tukin, dan juga ketertinggalan dari sektor swasta. Kemudian, selain masalah pada struktur gaji pokok, Perpres nomor 12 tahun 2025 juga menyoroti dua tantangan besar lainnya dalam sistem penggajian ASN. Sementara itu, tantangan ketiga berkaitan dengan sistem remunerisasi ASN secara keseluruhan yang dinilai belum kompetitif. Selain masalah pada struktur gaji pokok, Perpres nomor 12 tahun 2025 juga menyoroti dua tantangan besar lainnya dalam sistem penggajian ASN. Sementara itu, tantangan ketiga berkaitan dengan sistem remunerisasi ASN secara keseluruhan yang dinilai belum kompetitif dibandingkan dengan sektor swasta. Rendahnya daya saing dalam aspek gaji dan juga tunjangan membuat banyak talenta potensial lebih memilih bekerja di luar pemerintahan,
sehingga sektor publik kehilangan peluang untuk mendapatkan SDM yang terbaik. Kemudian, konsep total reward menuju sistem penghargaan yang lebih menyeluruh. Sebagai bagian dari transformasi manajemen ASN, pemerintah mulai memperkenalkan konsep total reward dalam Perpres nomor 12 tahun 2025. Konsep total reward tidak hanya mencakup gaji dan juga tunjangan pokok, tetapi juga mempertimbangkan insentif bagi yang berbasis kinerja, penghargaan non-finansial, serta aspek lain yang dapat meningkatkan motivasi dan juga produktivitas kerja. Meski begitu, pemerintah telah menegaskan dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 bahwa keseluruhan kebijakan ini akan dijalankan secara bertahap melalui beberapa tahapan strategis sebagai berikut. Berikut adalah langkah-langkah tahapan implementasi kebijakan. Yang pertama adalah penyusunan regulasi baru. Tahap pertama difokuskan pada penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang penghargaan dan juga pengakuan ASN. Di saat yang sama akan dilakukan evaluasi terhadap peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 yang selama ini menjadi dasar pengkajian ASN. Yang kedua adalah penataan dan juga konsolidasi data ASN. Langkah berikutnya adalah pembenahan data kepegawaian, termasuk pengayaan data, kelas jabatan, gaji, dan juga tunjangan. Data ini lah yang nantinya akan menjadi fondasi di dalam merumuskan kebijakan ASN berbasis merit dan juga objektif. Kemudian adalah efisiensi anggaran belanja. Untuk memastikan anggaran tersedia dan juga digunakan secara efektif, pemerintah juga akan melakukan efisiensi belanja barang dan modal. Dengan demikian, pengalokasian dana untuk perbaikan. Kesejahteraan ASN bisa dilakukan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Berikutnya adalah asesmen dan juga evaluasi kepegawaian. Tahapan ini mencakup pelaksanaan survei pengkajian nasional, evaluasi jabatan, penataan sistem kepangkatan, serta penyempurnaan sistem penilaian kinerja ASN. Tujuannya adalah agar setiap kebijakan yang berbasis kompensasi benar-benar didasari pada prinsip rasionalitas sistem merit dan juga menjamin keadilan internal antar pegawai. Oke teman-teman semua, sahabat ARI Official, sampai di sini informasi penting ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.